Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Krosel Ramadewi dari kelas TRI 2D. Pada video hands-on kali ini saya akan membahas lab session 3 mengenai modul package and pip. Di video ini diperintahkan menjelaskan dan menjalankan langkah-langkah pada modul 1 Modules Package and Pip 1.3 Section 3 Modul and Packs Section 1.3.1 sampai 1.3.3. Di sini saya sudah membuka netakatnya pada 1.3 Section 3 Modul and Package. Nah, di sini ada what is package. Apa itu sih package? Jadi package itu tuh folder yang berisi beberapa modul. Nah, di sini ada modul. Jadi kalau modul itu file yang berisi fungsi, dan function ini tuh seperti kumpulan perintah yang diberi nama. Jadi tiga ini saling berkaitan. Yang pertama, package ini nih seperti folder yang berisi beberapa modul. Nah, modul ini biasanya disebut dengan file, dan di dalam file itu pasti ada kode atau fungsi atau perintahnya. Jadi function inilah yang dimaksud dalam modul itu. Jadi semacam itulah. Jadi ada package, ada modul, ada function. Selanjutnya pada 1.3.2 your first module. Di sini kita diminta membuat modul.py. Jadi kita buat dulu package-nya atau foldernya di user lagi, kemudian di sini kita buat lab 3, kemudian kita enter, dan di dalamnya baru kita buat file modul. Dan di sini Ctrl S. Kemudian kita akan menyimpannya di sebuah package yang telah kita buat tadi, yaitu lab 3. Di sini kita kasih nama modul.py. Kemudian kita save. Nah, step yang kedua, kita diminta juga membuat membuat file main. Jadi di sini kita buat dulu main.py. Nah, sini sudah ada dua file. Kemudian dalam file main.py ini ada perintah, yaitu import modul. Nah, di sini kita copy aja untuk mempersingkat waktu. Dan kita save. Kemudian kita cmd atau kita running. Pertama kita running modul dulu, modul.py. Nah, di sini kemudian kita running main.py. Nah, di sini juga belum ada hasil output apa-apa karena di sini kita belum menambahkan perintah pada dua file ini. Jadi di outputnya tidak ada hasilnya. Selanjutnya pada step 3 di sini kita akan menambahkan perintah pada file modul. Kita Ctrl V, kemudian kita Ctrl S. Nah, selanjutnya kita akan running lagi. Nah, di sini menghasilkan output I like to be a module karena kita di sini mengetik perintah print I like to be a module, kemudian kita jalankan file main. Di sini juga dia outputnya sama, I like to be a module. Kenapa bisa sama? Karena di file main ini kita sudah beri perintah import modul, yang berarti di file main ini kita bisa mengimport file modul. Jadi dia akan menghasilkan output yang sama. Kemudian pada step 4, nah di sini import modul sama
seperti yang tadi, dia akan keluar hasilnya sama seperti I like to be a module. Selanjutnya pada step 5 kita diminta menambahkan kode pada file modul lagi, kemudian kita salin aja untuk mempersingkat waktu. Kemudian kita Ctrl A, Ctrl V, dan kita save. Nah, di sini ada menambahkan variabel name. Jadi setelah kita save, kita running. Nah, di sini kemudian kita running file main juga. Nah, di sini ada perbedaan dengan menambahkan variabel name. Perbedaannya yaitu pada kita di sini kita diminta menjalankan file modul. Nah, dia akan menghasilkan output I like to be a module main. Dan jika kita menjalankan atau merunning file main, dia akan menghasilkan output I like to be a module. Jadi kayak kebalikannya, jika kita running modul, maka dia akan outputnya main. Jika kita running main, maka outputnya modul. Jadi fungsi dari variabel name itu seperti itu. Kemudian pada step 6 di sini kita tambahkan lagi sebuah kondisi pada file modul. Kemudian kita save. Kemudian kita running lagi. Nah, di sini keluarnya tetap sama. I prefer to a module. Jika kita running yang main, dia keluarnya outputnya I like to be a module. Kenapa bisa beda? Karena di sini ada kondisi if yaitu if name sama dengan main, print I prefer to be a module. Jadi di sini kita menjalankan file modul, maka keluarnya adalah I prefer to be a module. Dan jika kita menjalankan file main, maka dia akan menghasilkan output I like to be a module. Kemudian pada step 7 kita akan menambahkan counter sama dengan 0 pada file modul. Kita save, kita Ctrl S, kemudian kita running lagi. Nah, di sini kita running file modul, outputnya sama seperti yang tadi, yaitu I prefer to be a module. Jika kita running file main, dia juga masih sama, dia menghasilkan output I like to be a module. Kenapa masih sama? Karena pada file main kita belum mengubah atau belum menambahkan modul counter, jadi dia akan mengoutput atau menghasilkan outputan yang sama. Jadi kita harus menambahkan kode di file main agar outputnya berbeda. Kemudian kita save, kemudian kita jalankan lagi. Pada file modul dia masih sama, outputnya yaitu I prefer to be a module, karena counter itu sama dengan 0. Jika kita menjalankan file main, maka dia ada outputannya berbeda, yaitu I like to be a module, bawahnya 0. Jadi counternya ini 0, dia memanggil counter, modul counter. Selanjutnya pada step 9 di sini kita menambahkan baris perintah di file modul. Kita buka ulang aja biar tidak susah. Nah, di sini kita save, kemudian kita running lagi. Nah, di sini ada error pada baris ketiga.
Nah, di sini sebenarnya ini adalah docstring, jadi kita harus menambahkan petik 3 karena docstring itu dia menggunakan petik 3. Di sini cuma ada petik 2, jadi kita tambahkan di sebelum dan sesudah menuliskan docstring. Nah, di sini sudah, kemudian kita save, kemudian kita jalankan lagi. Nah, di sini dia menghasilkan output I prefer to be a module but I can do some test for you true, yang artinya pada baris kode ini yaitu ada docstring module.py and example of a Python module. Di sini ada underscore counter sama dengan 0 yang artinya ini bersifat privat. Ada def sum1 yang artinya ini penjumlahan. Ada def prot1 yang ini artinya perkalian. Kemudian di sini ada kondisi if name sama dengan main yang dia akan mengeprint I prefer to be a module but I can do some test for you. Kemudian di sini ada print my list sama dengan 15 maka dia true. Kemudian di sini ada print pot1 sama dengan 120 maka dia true. Dan ini lihat hasil outputnya. Kemudian kita ke step 10, kita akan menambahkan kode agar di sini kan di main kan masih sama ya perintahnya. Coba kita jalankan apakah masih dia bisa. Nah, di sini error. Kenapa error? Karena kita belum menambahkan kode baru. Kan tadi kita sudah merubah pada file module.py. Nah, tapi belum merubah perintah di file main.py. Jadi kita ubah dulu, menambahkan kode baru di file main.py, kemudian kita save. Nah, baru kita running. Nah, di sini dia menghasilkan output 0 dan 1 atau 0 and 1 yang hasilnya ya seperti import modul dalam modul ini tadi, 0 dan 1, yaitu print sum1 0 dan print prot1 once. Kemudian di step 11 kita diminta untuk membuat struktur directory seperti yang di contoh ini. Di dalam folder ada di ini OSC user, ada folder py, ada folder modules. Nah, di dalam folder modules ini ada file modul dan kemudian ada folder procs juga. Di dalam folder procs ini ada file main. Jadi kita langsung saja buat. Nah, di sini ada paycheck. Nah, paycheck ini nih kayak folder otomatis yang dibuat oleh Python untuk menyimpan file hasil kompilasi. Jadi begitu. Nah, di sini di lab 3 ini kita diminta untuk membuat folder baru yang bernama py. Nah, di dalam folder py ini kita buat folder baru lagi yang bernama modul slash. Nah, kemudian kita buat lagi folder baru lagi yang bernama procs. Nah, di contoh ini kemudian kita diminta untuk memindahkan file modulnya tadi ke dalam folder modules. Kemudian kita pindahkan yang file main ke folder procs. Nah, di sini sudah. Kemudian kita cmd in untuk melihat struktur direktorinya. Nah, di sini kita samain seperti yang di contoh di Netacat.
sini ada OSC user folder main ini nama jadi ada sebentar, sepertinya ada yang salah. Kita ini hapus. Nah, ini kenapa dia belum masuk ke ini? Sudah ada dua. Kita hapus aja ini yang satunya. Nah, di sini sudah benar. Di OSC ini ada user, ada folder.py, ada folder modus. Di dalam folder modus ini ada file modul.py, dan di dalam folder prox ini ada file main.py. Jadi sudah sama seperti yang di sini. Selanjutnya kita diminta untuk import SIS, kita salin aja. Kemudian kita tempel di file main.py, kemudian kita save. Kita salah buka. Nah, di sini kita close aja karena dia sudah berbeda folder. Jadi kita masuk ulang aja. Dan kita save, kemudian kita running. Nah, di sini sudah ada beberapa baris. Yang pertama ini nama filenya main.py. Kemudian di sini baris yang pertama ada file main.py ini dimana dia menyimpannya. Ada di line 3 folder py dan folder prox. Nah, baris selanjutnya ini tuh dia kayak seperti menunjukkan library pada Python yang sudah kita install sebelumnya. Nah, di sini sudah ada contohnya. Selanjutnya pada step 12 kita menambahkan perintah pada file main.py. Kita salin aja, kemudian kita tempel, kemudian kita save. Kita running. Nah, di sini ada error pada baris ke-3 ini. Nah, di sini ada penulisan yang tidak sesuai pada backspace. Kita hapus, kemudian kita ganti tulis ulang dan dia sampai berwarna ungu. Kemudian kita save, kemudian kita running lagi. Nah, di sini dia menghasilkan output 01 seperti tadi. Nah, di sini ada from AJS import path. Nah, di sini ada path.append yang artinya dia keluar dari file prox, kemudian dia masuk ke keluar dari folder prox, kemudian dia masuk ke folder modules,
Kemudian dia akan mengimport file modul, kemudian dia akan mengeprint modul sum1, kemudian print modul prot1. Jadi di sini kan dia, nah di sini sama kayak yang tadi sum1 dan prot1. Jadi dia mengimpor dan dia sudah berbeda folder kan tadi. Nah, jadi dia menggunakan pet append ini agar dia masuk kembali ke folder yang ingin kita import, yaitu folder modules, kemudian import file modul. Jadi begitu. Kemudian pada selanjutnya kita akan your first package. Pada step pertama di sini ada nama-nama file, yaitu ada alpha.py, ada tau.py dan sebagainya, ada beta, ada iota, ada sigma, ada psi dan omega. Di sini di dalamnya ada def fun a, yang artinya dia fun a ini nama dari nama depan filenya alpha, jadi di fun a. Seperti sigma berarti fun s, nama depan filenya ada kan s. Nah, seperti itu. Selanjutnya kita diminta untuk membuat direktori, struktur direktori lagi. Nah, di sini kita diminta untuk download agar tidak membuat satu-satu. Nah, setelah itu kita ekstrak dulu. Setelah diekstrak, kita pindahkan ke dalam modul, ke dalam file folder py mana py. Nah, kita lihat lagi di sini dia diminta menyimpannya dia membuat folder baru lagi yang bernama package. Di sini kita buat folder baru lagi yang bernama package untuk menyimpan file yang sudah kita ekstrak tadi. Sini kita simpan. Nah, kemudian kita buka cmd nya, kemudian kita jadi kita bukanya di sini aja. Nah, di sini kita lihat di soalnya. Di sini ada usc user, terus ada folder py. Kemudian di dalam folder py itu ada folder modules. Nah, di dalam folder modules itu ada file modul. Kemudian ada folder setara dengan folder modules, yaitu folder package. Nah, di dalam folder package itu ada folder extra. Di dalam folder extra itu ada file iota. Kemudian ada folder baru lagi yaitu bernama good. Di dalam folder good itu ada file alpha dan beta. Kemudian di situ ada folder baru lagi yang bernama bash. Jadi isinya ada file sigma dan tau. Nah, setara dengan extra ini ada folder ugly yang berisi file omega dan psi. Kemudian di sini setara.py, jadi ini ada file folder prox yang berisi file main.py. Nah, di sini ada main2.py belum kita buat. Terus pada step ke-7 kita diminta untuk membuat file baru yang bernama main2.py. Kita di sini save dulu main2.py.
Kemudian kita tambahkan perintahnya, kita salin aja biar sedikit cepat. Kemudian kita running main 2.p. Di sini masih ada error. Kalau di sini karena ini penulisannya backspace ini kita belum ganti, kemudian kita ubah dulu, kemudian kita save, kemudian kita running ulang. Add open as iota. Import extra iota fun i. Oh, coba kita sini aja, kita buka file yang kita ekstrak tadi di folder package, folder ekstra. Nah, di sini ada file iota, kita buka. Nah, di sini baru ketahuan. Sini penulisan pada file iota, penulisan dev1 i itu F-nya huruf besar. Sedangkan pada main 2 yang barusan kita salin tadi, dia F-nya huruf kecil, makanya dia terjadi error. Jadi kita ganti dulu. Kemudian kita save ulang. Kemudian kita running ulang. Nah, di sini dia baru kebaca menghasilkan output iota. Jadi di sini ada from ASS import path, lagi-lagi kita melakukan path append, dia akan keluar titik 2 ini keluar dari foldernya, folder procs, kemudian dia masuk ke folder package. Nah, di sini dia diminta untuk mengimport folder ekstra, kemudian import file iota, kemudian di sini print extra iota fun i, yang artinya iota, maka outputnya yaitu adalah iota. Selanjutnya di sini ada kode lagi, sebenarnya sama seperti yang di atas, cuma dia penulisannya lebih rapi. Jadi kita coba, kita benerin dulu tulisannya agar tidak terjadi error. Dan kita save, kita running. Nah, di sini sama-sama menghasilkan output iota karena emang kode perintahnya sama, cuma dia beda di gaya penulisannya. Selanjutnya pada step 8 kita diminta untuk menambahkan, tadi kan cuma satu yaitu iota doang. Di sini kita akan menambahkan menghasil output sigma dan tau. Jadi kita copy aja, kemudian kita salin, kita tempel. Nah, sebelumnya kita jangan lupa benerin dulu tulisannya, apa kodenya, agar tidak error. Kemudian kita save, kemudian kita running. Nah, di sini dia menghasilkan output sigma dan tau. Karena di sini path append sama tadi keluar dari folder procs kemudian masuk ke package. Di sini dia diminta import extra good base sigma from extra good base tau import fun t, yaitu sigma dan tau. Jadi di sini ada print extra good base sigma font s yaitu sigma, print font t sama dengan tau. Jadi outputnya yaitu sigma dan tau. Selanjutnya tadi kan sigma dan tau, kemudian kita akan sigma dan alpha, kemudian kita salin aja, kita ubah dulu, kita benerin dulu.
running seperti biasa. Malah ke close, jadi kita masuk lagi ke ini CMD, kemudian kita jalanin main 2.p. Nah, di sini outputnya yaitu sigma dan alpha, karena di sini van S yaitu sigma, van A alpha. Kemudian pada step 9 kita diminta untuk mengimpor dari extra pack zip. Jadi di sini kita diminta untuk mengimpor extra zip, jadi kita download dulu extra zip filenya. Kita close aja ini. Sini sudah, kemudian kita buka, kemudian kita ekstrak dulu sebelumnya. Setelah diekstrak, kita pindahkan bersama di folder package. Folder PY, kemudian folder package, kemudian kita tempel. Nah, di sini kita baru rename, namanya yaitu extra packs.zip. Kemudian sini kenapa dia extra pack.zip, karena di dalamnya ada file extra, jadi untuk membedakan aja. Kemudian kita laptopnya agak sedikit nge-lag. Kemudian di sini kita salin kodenya, kita tempel di main2.py. Kemudian kita Ctrl S, kemudian kita running. Nah, di sini masih error karena kita belum benerin nih tulisannya, benerin kodenya. Jadi kita harus benerin dulu seperti tadi. Sigma F-nya huruf besar. Kemudian kita save kalau sudah, kemudian kita running lagi. Nah, di sini ada 4, yaitu sigma, alpha, dan iota, dan beta. Jadi di sini ada path append, dia keluar dari modul prox itu, kemudian kan dia di main 2 ini ada di modul prox, kemudian dia keluar, kemudian dia masuk ke folder package. Nah, di dalam folder package itu ada 2 folder, yang dia akan masuk ke folder yang extra pack.zip. Kemudian dia diminta import extra good base sigma s6, yaitu sigma, kemudian import folder extra good alpha s-alp from extra iota, import van i yaitu iota, from extra good beta, import van b yaitu beta. Jadi dia ngeprint van s itu sigma, van a itu beta, alpha, van i itu iota, dan van b itu beta. Jadi outputnya ada
4, yaitu sigma, alpha, iota, dan beta. Jadi begitu, dia memudahkan kita mengimport. Jadi kita tidak perlu mengetik satu-satu, cukup menggunakan perintah append. Kemudian di sini kita di sini sudah dalam modul 1 modul package and pip. Kemudian kita lihat soalnya lagi. Nah, tadi kita sudah menjelaskan dan menjalankan langkah-langkah pada modul 1. Selanjutnya yang B, menunjukkan dan menjelaskan progres kerja dari mini project 1 yang berupa yang pertama ada struktur, directory, dan package. Jadi kita buka dulu filenya. User ada di lab project 3 kalau tidak salah. Ini project lab 3. Kemudian kita cmd in. Nah, kita akan melihat struktur direktorinya. Nah, di sini ada file main underscore 25782.093.py, ini nama filenya. Kemudian ada folder net ops yang berisi file chicken dan file checker dan file init. Nah, di sini pages tadi itu sudah saya jelaskan gunanya. Coba kita buka. Nah, di sini ada file init dan package, file ini dan checker. Nah, di sini berupa struktur direktorinya. Selanjutnya kita hasil running program yang dijalankan melalui modul utama. Modul utamanya yaitu kita buka dulu di sini. Bukan. Di user, kemudian project lab 3. Nah, ini file ini. Nah, di sini beberapa perintah. Kemudian kita di sini diminta untuk menjalankan hasil running program yang dijalankan melalui modul utama. Maaf, di sini laptopnya agak nge-lag. Dan kita ketik main 25782.093.py. Nah, di sini ada hasil runningnya, ada nama saya sendiri, Krosila Ramadewi, hasil running ini. Kemudian ada npm 25782.093. Nah, di sini ada menu cek status router. Yang pertama ada cek status router, yang kedua ada menu cek status switch, yang ketiga ada menu keluar. Jadi kita diminta untuk input menu yang mau kita pilih. Misalnya kita input pilihan pertama, kita enter.
dia akan mengecek status router yang perangkatnya bernama router dan statusnya yaitu down. Nah, kemudian kita diminta lagi input menu. Nah, di sini saya akan menginput nomor 2 untuk cek status switch. Nah, di sini perangkatnya bernama switch dan statusnya yaitu up. Di sini kita diminta untuk menginput lagi, misal saya ingin menginput 9. Nah, dia tidak mau mengeluarkan outputan, dia mengeluarkan output pilihan tidak valid karena tidak ada di pilihan menu antara 1, 2, dan 3, dan saya menginputnya pilihan nomor 9, jadinya dia terbaca pilihan tidak valid. Kemudian diminta untuk input pilihan lagi, saya input nomor 3 dan dia akan keluar dari program. Jadi kurang lebih begitu hasil running program yang saya buat di mini project 1. Kemudian di soal selanjutnya kita akan hasil running flag 8 tanpa adanya pelanggaran. Jadi kita akan running flag 8, apakah ada pelanggaran? Kita tunggu sebentar. Nah, di sini tandanya tidak ada pelanggaran dan sesuai dengan flag 8 ini untuk mengecek pelanggaran yang tidak sesuai penulisannya. Kemudian di sini kita enter, dia sudah tidak ada pelanggaran. Berarti kode program yang saya buat sudah terhindar dari pelanggaran flag 8. Kemudian kita diminta untuk hasil running paydoc, dokumentasi dan seluruh fungsi dari modul. Nah, di sini ada paydoc yang telah saya buat dari modul pertama. Jadi di sini kita diminta untuk merunning paydocnya. Kita ketik perintah Python min_m paydoc, nama filenya main 257820093. Nah, di sini ada nama filenya yaitu main 257820093, ada deskripsi, ada judulnya yaitu Network Automation Text Simulator Lab Session 3 Modul Package and Pip. Ini ada fungsinya. Modul ini berfungsi sebagai entry point untuk menjalankan simulasi Network Automation Text Simulator, di mana program ini akan mensimulasikan pengecekan status perangkat jaringan berupa router dan switch. Nah, status perangkat akan ditampilkan secara acak atau random, up atau down menggunakan fungsi dari modul checker di package net OPS. Nah, ada fitur utamanya, ada menampilkan identitas, nama dan npm, menampilkan menu pilihan interaktif berbasis CLI, menampilkan status router dan switch dalam bentuk tabel, menggunakan pretty table, menangani input tidak valid dari user, dan menyediakan opsi untuk keluar dari program dengan aman. Di sini ada fungsinya yaitu main, fungsi utama dari program network. Kemudian di sini ada alur logikanya, menampilkan header program menggunakan tampilan header, memasuki log utama untuk menampilkan menu dan menerima input user. Berdasarkan input user, yang pertama menangani cek router status dan menampilkan status router, yang kedua mengecek status switch dan menampilkan status switch, yang ketiga menghentikan loop dan keluar dari program. Input lainnya dia akan menampilkan pesan pilihan tidak valid dan meminta input ulang. Kemudian status perangkat ditampilkan dalam bentuk tabel menggunakan pretty table agar tampilan lebih rapi dan mudah dibaca.
Fungsi ini menangani input user dan menjalankan seluruh alur program. Di sini ada tampilan header untuk menampilkan nama dan npm atau identitas, dan ini identitas pengguna dan garis pembatas. Kemudian ada tampilkan menu untuk menampilkan menu CLI user antara cek status router, cek status switch, dan keluar. Kemudian di sini ada nama file dan penyimpanannya di user project lab 3 di kemudian main 25782.093.py. Kemudian kita akan mengecek paydoc atau docstringnya dari file checker. Kita harus masuk ke cd net ops dulu. Kemudian baru kita Python. Nah, di sini sudah ada docstringnya, ada nama file checker, modul checker. Deskripsinya berisi fungsi ini untuk mensimulasikan status perangkat jaringan. Ini ada fungsinya yaitu cek status router. Dia akan mengembalikan status router secara acak dan nilai kembaliannya antara up dan atau down. Cek status switch. Nah, ini cek status switch mengembalikan status switch secara acak dan nilai kembaliannya bersama up atau down. Di sini ada nama file dan penyimpanannya ada di user project lab 3, ada di folder net ops dan file checker.py. Di sini saya sudah menjelaskan hasil running paydoc-nya dan seluruh fungsi dan modul. Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit dari file yang telah saya buat tadi. File utama yang saya sudah buat di mini project pertama. Di sini ada from NetOps, kita mengimport dari from NetOps kita mengimport cek router status dan cek switch status, dan set di sini menggunakan library pretty table agar penampilannya lebih menarik. Kita beri contoh ini. Nah, di sini ada definisi tampilan header, itu menampilkan identitas pengguna dari identitas pengguna dan garis pembatas. Ini ada nama dan npm. Iya, hasil running. Nah, di sini ada nama dan npm. Kemudian fungsi ini dipanggil satu kali saat program dijalankan. Di sini itu print 40 ini sama dengan print 40 ini cuma untuk biar terlihat lebih rapi dan menarik sebenarnya. Kemudian di ini ada tampilkan menu. Di sini dia menampilkan menu. Yang pertama ada cek status router, yang kedua ada cek status switch, dan yang ketiga ada keluar. Di sini juga ada fungsi ini dipanggil setiap iterasi loop utama agar user dapat memilih aksi yang diinginkan secara berulang. Fungsi tidak mengembalikan nilai. Di sini ada print menu. Kemudian di sini ada dev main. Fungsi utama program ini ada menampilkan header program menggunakan tampilan header. Nah, di sini ada memanggil. Nah, ada status perangkat ditampilkan dalam bentuk tabel pretty table agar lebih rapi dan mudah dibaca. Nah, contohnya ini kita menginput pilihan satu, misalnya dia akan membentuk tabel dan menginput perangkat dan statusnya. Table pretty table. Nah, di sini ada elif
switch status, yang kedua switch status, kemudian dia kalau dia tidak kemudian kita menginput pilihan yang tidak ada di menu, misalnya 9, dia akan menghasilkan keluaran pilihan tidak valid dan meminta input ulang. Dan saya meminta input nomor 3 yaitu keluar, dan dia akan keluar dari program ini. Kemudian di sini ada kondisi sebuah kondisi, ada if name sama dengan main, memanggil fungsi main jika file ini dijalankan secara langsung. Nah, ini ada kemudian sudah. Di sini saya akan membuka yang file checker. Nah, di modul file checker ini, modul checker berisi fungsi untuk mesimulasikan status perangkat jaringan. Di sini saya menggunakan import random agar ketika ini mengembalikan nilai return ini, dia bersifat acak atau random antara up atau down. Jadi di sini ada mengembalikan nilai status router secara acak, nilai kembaliannya yaitu up atau random. Di sini kita memanggil random choice antara up dan down. Sebaliknya begitu juga di check status switch, mengembalikan status switch secara acak, kemudian mengembalikan nilai up atau down secara random. Ini random choice up atau down. Sepertinya kita upload hasil itu playlist dari penyebab dengan video besar. Nah, di video hands-on kali ini kita sudah selesai semua, sudah saya jelaskan satu persatu. Saya akhiri saja, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.